98% masyarakat perkotaan mengonsumsi air kemasan dan air isi ulang. Isinya banyak, harganya juga terjangkau. Tapi nggak semua air galon kemasan berkualitas baik. Ada yang nggak layak minum, bahkan ada yang sampai dipalsukan. Serem. Nih buktinya. Saat melakukan penelusuran, Detektif Unyil menemukan produsen air galon isi ulang yang curang. Galon diisi air mentah. Wah, terlalu. Air berasal dari sumur yang gak higienis dan mengandung banyak bakteri. Di wilayah dengan sanitasi buruk, air sumur terkontaminasi bakteri dan cemaran kimia yang berbahaya buat kesehatan. Kalau dikonsumsi terus-menerus, bisa menyebabkan gangguan ginjal dan gangguan pencernaan. Ngefek juga loh ke perkembangan mental dan fisik bayi. Tuh lihat, warnanya keruh banget. Untuk menghilangkan warna keruhnya, penjual bahkan menambahkan 2 bahan kimia yang jelas nggak boleh dikonsumsi. Dari wujudnya, sulit membedakan air galon asli sama yang palsu. Tapi soal rasa, beda banget. Air galon abal-abal meninggalkan rasa keset. Baunya juga menyengat. Sebetulnya, apa sih syarat air minum layak konsumsi? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak mengandung mikroba, dan tidak mengandung racun. That's why air perlu dimasak untuk membunuh bakteri. Solusi lainnya bisa dengan disaring. This is it, dispenser penyaring air. Apa saja kelebihannya? Air bebas bakteri, cek. Hemat listrik, cek. Air berasa lebih adem, cek. Semua berkat komponen penyaring di dalam dispenser ajaib ini. Saringan molekul untuk menyaring bakteri. Nanofilter untuk membunuh bakteri. Karbon aktif untuk menghilangkan bau, warna, dan zat kimia yang terdapat dalam air. Gak semua air mentah bisa disaring. Air asin, air berbau, air yang mengandung zat kimia beracun, dan air yang kotor banget seperti air got gak bisa disaring. Dispenser ini gak perlu sambungan listrik. Tinggal sambungin aja ke air keran atau sumber air. Lalu dipompa ke dalam dispenser. Rasa air dari dispenser ini seger banget loh karena sudah dilengkapi sama biokeramik yang bikin rasa air jadi seger kayak air pegunungan. Sumber air dari tanah sudah biasa. Sumber air dari udara itu baru istimewa. Air embun didapat dari penyerapan udara yang lembab. Indonesia merupakan salah satu negara yang ideal untuk pembuatan air embun. Kelembapannya tinggi dan hanya memiliki 2 musim. Jadi, kelembapan udaranya cenderung stabil. Alat ini bernama sling hygrometer, berguna untuk mengukur kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udaranya, semakin banyak pula air yang dihasilkan. Cara kerjanya, udara diserap dan masuk ke proses microparticle separator system untuk menyaring udara. Hasilnya, udara yang higienis. Udara yang sudah higienis akan didinginkan. Udara berubah menjadi air dan diolah lebih lanjut untuk dijadikan air kemasan. Teknologi ini diklaim lebih ramah lingkungan karena nggak mengurangi persediaan air tanah. Salah satu keunggulan air embun adalah bebas dari mineral anorganik dan pestisida yang banyak ditemukan di air tanah. Kadar oksigennya 3 kali lebih banyak dari air biasa, membantu menurunkan berat badan, juga menurunkan kadar kolesterol. Katanya, tanpa air, manusia bakal lebih cepat mati dibandingkan bertahan hidup tanpa makanan loh. Yuk, tubuh kita butuh asupan air yang cukup agar bisa berfungsi. Makanya, asupan air minumnya jangan sembarangan. Pastikan memilih air minum sesuai kebutuhan ya. Kalau di Indonesia sih, standarnya air minum harus memiliki kadar pH yang lebih tinggi dari pH 6.
dan lebih rendah dari pH 8. Kadar pH ini bakal berpengaruh sama kualitas airnya. Makin rendah dari ambang batas minimum, air bakal lebih beracun. Makin tinggi dari ambang batas maksimal, nggak baik juga buat kesehatan. Semua air mineral ini berasal dari air minum kemasan yang biasa kita minum. Mulai dari yang harganya affordable sampai yang kemasan premium. Harganya mulai dari 2.000-an sampai 3.000-an ya. Untuk mengetahui nilai pH-nya, tinggal kita cek pakai kertas lakmus saja nih. Salah satu alat untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan pada air. Tuh, perlahan-lahan warna kertas dan airnya jadi berubah. Konsep pH gini pertama kali dikenalkan sama kimiawan Denmark, S.P.L. Sørensen, tahun 1909. Ternyata pH air minum kemasan yang beredar di pasaran beragam nih Sobat Unyil. Mulai dari yang asam sampai yang basa. Tapi masih dalam nilai aman untuk dikonsumsi ya. Nah, karena kebanyakan air minum kemasan adalah air mineral, rasanya juga beda-beda nih. Ini karena mineral bikarbonat, manesium, sulfat, sama kalsium di dalamnya bisa memberikan rasa khas ke sumber mata air. Oke, setelah saya coba nih, ternyata memang bener air mineral yang punya harga lebih mahal itu ada rasa segernya gitu dibanding air mineral yang rasanya lebih murah. Makanya ya ada air kemasan yang rasanya tawar sama agak manis. Tapi kalau kata WHO, nilai pH air minum aslinya nggak punya pengaruh sama manfaat kesehatannya. Selagi berada di pH 6-7, air minum aman dan sehat untuk dikonsumsi. Sebagai sumber kehidupan, air harus dijaga. Salah satu caranya, penggunaan pewarna alami untuk produk fashion. Yuk, langsung kita simak informasinya. Namanya juga tanaman, setiap hari ada aja daun berguguran. Kalau udah disapu, dibersihin, terus diapain? Dibuang gitu aja? No. Dibakar? No, asapnya bikin polusi. Dijadiin pupuk? Bisa juga sih. Di tangan Bu Arini, sampah daun digunakan untuk mempercantik berbagai produk. Bikin tampilan lebih kece, tapi tetap ramah lingkungan. Daun-daun yang saya ambil dari tempat pembuangan sampah tadi akan saya gunakan untuk mewarnai kain dan membuat motif kain dengan teknik ecoprint. Cakep-cakep ya produknya. Ada tas, kain, baju, semuanya bermotif dedaunan. Ecoprint berasal dari kata eco atau ekosistem. Print artinya cetak. Bahannya cuma kain putih, dedaunan, dan pewarna. Daun direbus selama 4 jam untuk mengeluarkan warna alami. Kain putih direbus dengan air tawas selama 1 jam, istilahnya dimordan. Lanjut dicelup ke dalam pewarna alami. Setelah berwarna, kain diperas dan dicelup ke air kapur. Oke, kita siapkan kain putih yang sudah dimordan. Bentangkan kain di atas alas plastik, lalu tata dedaunan dan bunga-bunga di atasnya. Lalu tutup dengan kain yang sudah berwarna. Tinggal digulung dan diikat. Lalu kukus selama 2 jam. Hasilnya, kain bermotif daun dengan warna alami. Ini adalah daun lanang, daun favorit untuk ecoprint karena menghasilkan jejak yang bagus dan warna yang sangat tajam. Semua jenis daun bisa digunakan, tapi yang sering dipakai adalah daun lanang dan daun jarak kepiar. Dua jenis daun ini menghasilkan jejak atau motif eksotis,
sangat detail, urat-urat daun bisa tercetak jelas. Saya mengawali usaha ini tahun 2016 karena saya berpikir untuk produksi dengan pewarnaan sintetis akan menyebabkan limbah dan menyebabkan polusi untuk tanah dan air, sehingga dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yap, pewarna alami jelas lebih aman untuk lingkungan, nggak bakal mencemari tanah dan air. That's why EcoPrint disebut sebagai produk ramah lingkungan plus zero waste. Sisa daun dan bunga masih bisa dimanfaatkan untuk kompos. Caranya mudah banget loh. Tinggal letakkan aja daun sisa rebusan produksi di atas tanah. Tunggu sekitar sebulan, udah bisa digunakan tuh. Tuh, Bu Arini sudah punya kompos yang siap digunakan. Dari kain EcoPrint bisa dibuat jadi berbagai produk. Kali ini kita bikin tote bag. Caranya sederhana loh. Kain EcoPrint ini dibuat pola, lalu digunting, kemudian dijahit. Jadi deh. Bermula dari keinginan menjaga kelestarian lingkungan, kini usahanya mulai berkembang. Salah satunya mendapat penghargaan dari Asosiasi Ecoprinter Indonesia. Itu doang? Enggak dong. Melalui produknya, Bu Arini juga memberdayakan masyarakat. Bu Arini juga nggak pelit ilmu. Banyak mahasiswa dan ibu rumah tangga yang ikut pelatihan membuat produk EcoPrint. Hasilnya bisa menambah cuan untuk peserta pelatihan. Harapan ke depan saya akan mengembangkan usaha EcoPrint ini tidak hanya busana, tetapi saya lengkapi dengan sepatu, tas, dan aksesoris yang akan saya produksi. Disuka sekaligus dibenci. Baunya semerbak, namun rasanya enak. Ini dia pete. Nggak cuma pakai sambal atau pendamping nasi, pete juga bisa diolah jadi sajian terkini. Pilus pete, cemilan ringan dari tepung tapioka. Uniknya nih, petenya bukan dihancurkan dan dicampur dalam adonan tepung, melainkan dipotong kecil-kecil serta dibiarkan utuh. Jadi bukan cuma pilus rasa pete, tapi ada pilus dan petenya sekaligus. Ini dia Marisa Imelda, pencetus ide cemilan unik ini. Selain pilus pete, Marisa juga membuat banyak varian gak biasa lain. Mulai dari pilus kecombrang, pilus daun kari, hingga pilus daun jeruk. Semuanya pakai bahan asli, otentik, bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau mau yang original juga ada. Aku kalau makannya harus ada kriuk, harus ada cabai, harus ada kriuk-kriuk, entah itu kerupuk, entah itu ini si pilus ini kesukaanku, makanya aku bikin dan mudah-mudahan pada suka ya. Di balik pembuatan pilus ini, rupanya ada kisah tersendiri. Kecil-kecil begini, The Pilus ternyata jadi dewa penyelamat ekonomi keluarga Mbak Marisa. Sebelum jualan The Pilus, Mbak Marisa adalah pengusaha kuliner sukses. Yap, Mbak Marisa ini ternyata pemilik restoran Sagu Kitchen. Sagu Kitchen adalah restoran makanan Indonesia dengan interior unik dan tradisional. Sagu Kitchen yang dulunya cuma restoran keluarga di Cirebon, kian lama kian berkembang hingga tersebar di berbagai kota. Sebelum pandemi, Sagu Kitchen memiliki 14 cabang dengan ratusan karyawan. Namun, pandemi COVID-19 merontokkan usahanya. Restorannya tinggal tersisa 3 cabang saja. Pandemi ini benar-benar memukul usaha saya, usaha restoran saya. Tetapi juga pandemi membuat saya menjadi kreatif, bisa menciptakan The Pilus. Gigih, pantang menyerah, jeli melihat peluang. Meski baru berjalan setahun,
Pilus aneka rasa ini sudah memiliki banyak pelanggan setia. Rasanya yang unik dipadu dengan bahan autentik membuat Pilus berhasil merebut hati konsumen. Tanpa MSG, tanpa pengawet, satu toples gini harganya 35 ribuan. Bukan cuma rasa, kemasan dan packaging juga diperhitungkan secara matang. Soalnya pembelinya bukan cuma kota-kota di Pulau Jawa saja, namun sudah mencapai luar negeri. Mulai dari Singapura sampai negeri Paman Sam Amerika. Ini berkat kekuatan medsos, the power of social media. Akhirnya ada salah satu penggemarku, dia itu desain grafis, dia gregetan ngelihat aku nggak punya sosmed. Jadi dia menawarkan diri untuk membuat IG-nya The Pilus. Walaupun followersnya masih 200-an, tapi puji Tuhan banget omsetku udah lumayan banget ngebantu selama pandemi ini. Yap, followers kecil bukan berarti nggak bisa jualan. Pilus ini contohnya. Omsetnya saat ini sudah 10 jutaan. Lelah boleh, tapi jangan menyerah. Pandemi ini semoga cepat berlalu. Langit, bisakah kau turunkan hujan biar suasana adem? Tapi gak usah pakai mati listrik ya. Mati listrik pas musim hujan emang sering terjadi. Biar nggak gelap-gelapan, bisa pakai power bank. What? Emang bisa? Kalau pakai power bank buat handphone, ya pasti nggak bisa. Yang ini power bank khusus untuk rumah. Beda dengan genset yang pakai bahan bakar fosil, power bank untuk rumah alias powerhouse lebih ramah lingkungan. Cara kerjanya persis seperti power bank. Bisa di-charge dan menyimpan daya listrik. Kapasitasnya besar. Jadi bisa mengalirkan daya pada beragam alat elektronik. Komponen utamanya baterai lithium 18650. Bisa mengisi daya lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih ringan. Baterai disusun di battery holder. Jumlah baterai yang dirangkai disesuaikan dengan kapasitas powerhouse yang diinginkan. Komponen lainnya ada soket input untuk mengisi ulang baterai. Ada alat pemancar untuk internet. Terakhir ada soket output. Karena terhubung dengan internet, powerhouse bisa kita pairing dengan smartphone. Ini power bank. Nah, kalau yang ini power bank juga, tapi skalanya lebih besar karena dia bisa digunakan untuk berbagai macam barang elektronik di rumah. Dan cara penggunaannya juga gampang banget. Kita tinggal pencet tombolnya. Dan juga karena dia tergabung di internet yang menghubungkan ke HP kita, jadi kita bisa atur on-off-nya dari HP doang. Kita cobain yuk nyalain TV pakai power bank-nya. Nah, kerennya kita bisa monitor penggunaan kita di HP. Jadi kelihatan nih udah berapa banyak daya yang dikeluarkan. Dan juga kita bisa nyalamatin langsung, nggak seribet kayak pakai genset. Kita harus susah banget nyalainnya, ganti bahan bakarnya. Kalau ini nggak, tinggal one tap, bisa langsung nyala. Setelah digunakan, powerhouse ini tinggal dicas aja. Pada kondisi baterai habis total, proses pengecasan kurang lebih memakan waktu 5 jam. Termasuk cepat ya untuk kapasitas sebesar 40.000 mAh. Karena menggunakan energi listrik, powerhouse ini lebih ramah lingkungan. Gak mengeluarkan gas sisa pembakaran yang bisa bikin polusi nih. Selain itu, ukurannya yang gak makan tempat bikin powerhouse gampang dibawa kemana-mana.